Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Alfira Setiawati. Saya adalah mahasiswa semester 7 S1 Kesehatan Masyarakat dari Stikes Kuningan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan review dari 4 jurnal pencemaran udara. Selamat menyaksikan. Untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul Hubungan Kualitas Udara dalam Ruang dengan Keluhan Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Sidoarjo. Jurnal ini berisikan mengenai kualitas udara dalam ruangan yang baik, didefinisikan sebagai udara yang bebas bahan pencemar, penyebab iritasi, ketidaknyamanan atau terganggunya kesehatan penghuni. Temperatur dan kelembaban ruangan juga mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuni. Kualitas udara yang buruk akan membawa dampak negatif terhadap para pekerja atau para karyawan berupa keluhan gangguan kesehatan. Dampak pencemaran udara dalam ruangan terhadap tubuh, terutama pada organ tubuh yang kontak secara langsung itu dengan udara, dapat menyebabkan iritasi, selaput lendir, iritasi mata, mata pedih, mata merah, berair, iritasi pada hidung, bersin, gatal, iritasi pada tenggorokan, seperti menelan sakit, kemudian gatal, batuk kering, dan gangguan neurotosik atau sakit kepala, mudah lemah, kemudian mudah tersinggung, sulit untuk berkonsentrasi, dan gangguan pada paru-paru dan pernapasan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya hubungan kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi dalam ruang tahanan dengan keluhan yang dirasakan para penghuni lapas atau lembaga permasyarakatan kelas 2A di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional dengan rancang bangun cross-seksional. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah dari 120 penghuni untuk sumber pencemaran udara dalam ruangan ini berasal dari bau yang tidak sedap serta gangguan akibat asap. Untuk gangguan akibat asap sendiri ini terjadi sekitar 55%, dan untuk bau yang tidak sedap yang ditimbulkan di lapas ini sekitar 52,5%. Gangguan yang diakibatkan oleh asap berasal dari asap rokok, dan gangguan yang tidak sedap ini ditimbulkan oleh bau sampah atau bau tempat sampah, kemudian penggunaan minyak wangi yang terlalu menyengat, dan kemudian penggunaan pengharum ruangan juga yang terlalu menyengat. Oleh karena itu dilakukan pengukuran kualitas udara dalam ruangan, baik itu kualitas fisik udara, kualitas kimia udara, maupun kualitas mikrobiologi udara. Baik, yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Ada dua yang akan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sumber pencemar udara ruangan, yang kedua yaitu kualitas udara dalam ruangan. Baik, untuk yang pertama yaitu akan saya bahas mengenai sumber pencemar udara ruangan. Dari total 120 penghuni yang merasakan gangguan akibat asap yaitu sebesar 55%, dan gangguan yang merasakan bau yang tidak sedap sekitar 52,5%. Gangguan yang diakibatkan oleh asap ini berasal dari asap rokok, dan gangguan yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap ini berasal dari
tempat sampah, kemudian pemakaian minyak wangi yang terlalu menyengat, dan pemakaian pengharum ruangan juga yang terlalu menyengat. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang kualitas udara dalam ruangan. Yang pertama yaitu kualitas fisik udara. Suhu udara sangat berperan penting terhadap kenyamanan bekerja karena tubuh manusia menghasilkan panas yang digunakan untuk metabolisme basal dan muskuler. Namun, dari semua energi, hanya 20% saja yang dipergunakan dan sisanya dibuang ke lingkungan. Suhu rata-rata udara dalam ruangan itu adalah 28,60 derajat Celcius jika dibandingkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 51 tahun 1999 ini, suhu yang dianggap standar atau suhu yang dianggap nyaman untuk suasana bekerja ini adalah sekitar 30 derajat Celcius. Maka daripada itu, suhu di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi standar, artinya tidak melebihi dari baku mutu yang telah ditentukan. Kemudian untuk jurnal yang kedua, ya baik. Untuk jurnal yang kedua ini judulnya adalah kualitas udara dalam ruang perpustakaan di salah satu Universitas X, ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimia. Sebetulnya untuk pengukuran parameternya sendiri itu sama dengan jurnal yang pertama, yaitu biologi, fisik, dan kimia. Untuk jurnal yang kedua ini membahas tentang sumber polusi udara dalam ruang dapat berasal dari bahan-bahan sintetis dan beberapa bahan alamiah yang digunakan untuk karpet, kemudian untuk busa, pelapis dinding, dan perabot rumah tangga atau asbestos, formaldehid, dan VOC. Juga dapat berasal dari produk konsumsi seperti pengkilap, perabot, kemudian perekat, juga kosmetik yang sering kita gunakan atau pestisida dan insektisida. Mikroorganisme yang berasal dari dalam ruangan, misalnya serangga, kemudian bakteri, kutu binatang peliharaan, juga jamur. Mikroorganisme yang tersebar di dalam ruangan ini dikenal dengan istilah bioaerosol. Kemudian, kontrol terhadap kualitas udara dalam ruang melibatkan 3 strategi utama yang tentunya harus terintegrasi. Yang pertama yaitu mengatasi sumber polutan, baik dengan mengeluarkannya dari dalam gedung atau memisahkannya dari para pekerja dengan menghalang fisik. Kemudian contohnya mengatur tekanan udara atau dengan mengontrol lamanya penggunaan. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah melarutkan polutan dan membuangnya dari dalam gedung melalui ventilasi. Dan cara yang ketiga yaitu menggunakan filter untuk membersihkan udara dari polutan. Kemudian untuk hasil penelitian yang dilakukan pada perpustakaan di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kondisi seluruh perpustakaan yang diteliti kurang memenuhi syarat seperti yang tertera dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 216 nomor 145 Menkes SK /11 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja dan kerja perkantoran dan industri. Mengenai syarat-syarat yang tidak terpenuhi adalah persyaratan suhu, karena suhunya yaitu lebih dari 28 derajat Celcius atau standarnya yaitu sekitar 28 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara khususnya FA dan FB, VA dan VB, kemudian intensitas cahaya di FB dan FC, kemudian kadar debu dalam ruang hanya FC yang memenuhi persyaratan, kemudian bahkan FA memiliki kadar debu yang sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 985,33 μ per meter kubik. Kemudian mengenai persyaratan jumlah kapang dalam udara, tidak ada ketetapan
yang mengatur dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Yang ada ialah hanya persyaratan mengenai angka kuman, yaitu harusnya kurang dari 700 koloni per meter persegi udara dan bebas kuman patogen. Perpustakaan FA merupakan perpustakaan yang paling tinggi kandungan debu udaranya dibandingkan dengan perpustakaan lain yang diteliti, juga kandungan mikroba di udaranya. Hal ini mungkin disebabkan karena perpustakaan tersebut memiliki sistem ventilasi jendela yang terbuka sehingga debu dan mikroba dapat dari luar itu dapat terbawa angin, sehingga debu dan mikroba tentunya akan masuk ke dalam ruang perpustakaan. Kemudian selain itu ada jenis kapang yang terdeteksi adalah Aspergillus fumigatus. Kapang jenis ini merupakan kapang patogen 4, artinya adalah kemungkinan kapang ini dapat menginfeksi orang-orang yang berada di perpustakaan. Mungkin itu untuk review dari jurnal yang kedua. Jurnal ketiga berjudul Analisis Kualitas Udara di Ruang Parkir Bawah Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Pengguna. Jurnal ini merupakan jurnal dari Program Studi Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Apa sih yang dibahas atau kemudian hasil yang didapatkan dari analisis kualitas udara di dalam ruang parkir bawah tanah ini? Nah, Jakarta itu merupakan sebuah ibu kota dengan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan ini menyebabkan semakin mahal dan terbatasnya lahan kosong, kemudian sehingga pengembang gedung ini mulai lebih banyak membangun fasilitas parkir di bawah tanah, khususnya di perkotaan, yang dari dampaknya tersebut akan menghasilkan sejumlah pencemar udara yang berasal dari gas buang kendaraan, tentunya seperti kendaraan bermotor, kemudian bermobil, dan gas yang dihasilkannya itu seperti oksida sulfur, nitrogen, SOx, NOx, juga partikulat-partikulat yang dapat menyebabkan iritasi dan radang pada saluran pernafasan. Menurut Voigt 1998 dan Hollow 2004. Kemudian, kualitas udara di ruang parkir bawah tanah perlu mendapat perhatian yang sangat lebih karena kondisi ruang yang tertutup, kemudian lembab dan sirkulasi yang buruk, serta kondisi lalu lintas di sekitar yang macet memungkinkan pencemar dapat mencapai konsentrasi yang dapat melampaui nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Untuk metodologi dalam jurnal ini ada metode pemeriksaan parameter CO dan NO, metode pengukuran pencemar mikrobiologi, kemudian pengukuran faktor-faktor lain yang berpengaruh, pengaruh kualitas udara, ruang parkir di bawah tanah. Untuk metode pemeriksaan parameter CO dan NO ini konsentrasi CO dan NO diukur dengan menggunakan gas detektor Oldham tipe MX 2100 dengan metode eksplosimetri. Kemudian 3 titik yang dipilih pada setiap lantai bawah tanah dengan pertimbangan di sekitar titik tersebut tidak ada sistem tata udara, juga tidak terletak pada jalan masuk, jalan keluar, serta ram. Jumlah pengukuran dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk setiap titik, kemudian diukur pada jam kosong dan jam penuh selama 4 hari dengan pertimbangan dipilih 2 hari kerja dan 2 hari pada akhir pekan. Kemudian untuk metode pengukuran pencemar mikrobiologi ini yang diukur yaitu konsentrasi total jamur dan bakteri, dilakukan dengan menggunakan medium PDA atau potato dextrose agar dan TSA Tripixoft agar dengan metode open plate.
Kemudian untuk titik-titik pengukuran mikrobiologi ini juga sama dilakukan di dalam ruang, kemudian dilakukan di lokasi yang mendukung terjadinya peningkatan konsentrasi mikroba dan bakteri di udara. Pengukuran parameter mikrobiologi dilakukan dalam 7 titik dan masih sama 3 lantai di bawah tanah. Kemudian untuk pengukuran faktor-faktor yang lain yang berpengaruh yaitu dilakukan pengukuran suhu, kemudian kelembaban udara dan travel time. Kemudian kelembaban udara dalam ruang parkir bawah tanah akan digunakan menggunakan hygrometer, kemudian untuk suhu itu dilakukan pengukuran menggunakan termometer. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh kualitas udara ruang parkir bawah tanah. Metode yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh pencemar udara yang ada, kemudian apakah terdapat gangguan kesehatan, kemudian mereka juga mengamati gangguan kesehatan yang akan diamati, antara lain seperti gangguan mata, kemudian gangguan pernapasan, tenggorokan, kulit, kepala, perut, dan lainnya. Kemudian sasaran untuk metode kuesioner ini ditujukan kepada para petugas yang bekerja di parkir bawah tanah mall. Kemudian dan para pengunjung, juga pemilik atau penjaga toko yang ada di sekitar area semi bawah tanah. Setelah dilakukan setelah dilakukan pengamatan, menunjukkan bahwa hasil dan pembahasan konsentrasi CO di ruang parkir bawah tanah Mall X melebihi baku mutu kualitas udara dalam ruang. Kemudian untuk rata-rata CO sendiri itu mencapai 59 ppm dan NO itu mencapai 2 ppm. Kemudian populasi manusia yang paling rawan terkena dampak kesehatan jangka pendek akibat buruknya kualitas udara dalam parkir bawah tanah adalah petugas parkir. Petugas parkir ini sangat sering berada di kawasan bawah tanah sehingga waktu paparan yang paling lama dibandingkan populasi lainnya. Kemudian supir, pengunjung, penjaga toko di ruang parkir bawah tanah juga memiliki risiko terkena atau terpapar CO dan NO sehingga menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang dengan gejala yang paling banyak terjadi adalah mata pedih, kemudian tenggorokan gatal, kelelahan atau lemas, dan sesak napas. Secara umum, perbaikan kualitas udara ruang parkir bawah tanah ini dapat dilakukan dengan memperbesar ventilasi, kemudian pemilihan material bangunan, mengurangi travel time, kemudian pemeliharaan gedung tentunya, dan juga pengaturan jam kerja bagi para karyawan yang bertugas sebagai petugas parkir bawah tanah. Kemudian sistem ventilasi mekanik yang ada di dalam parkir bawah tanah ini harus memiliki kapasitas di atas untuk memenuhi kebutuhan aliran udara. Kemudian juga pengaturan parkir yang lebih baik juga dapat dilakukan untuk memenuhi atau untuk mempersingkat travel time yang dibutuhkan. Maka dengan mempersingkat travel time, jumlah pencemar yang diemisikan akan semakin kecil sehingga kemungkinan untuk terkontaminasi atau terkonsentrasi menjadi semakin kecil. Selain itu, pengaturan parkir dapat dilakukan dengan memberikan informasi pada saat pengunjung memasuki pintu masuk parkir bawah tanah di Mall X tentang ketersediaan parkir di setiap lantainya. Kemudian, selain itu adalah intervensi sosial dan pendidikan masyarakat juga sangat penting untuk dapat mengurangi risiko terpaparnya kesehatan masyarakat akibat zat-zat atau konsentrasi NO dan CO yang menjadi zat pemapar pencemar di ruangan tertutup. Baik, mungkin untuk jurnal yang ketiga dan akan dilanjutkan untuk jurnal yang keempat. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal yang keempat,
jurnal yang keempat ini berjudul Analisis Kualitas CO dalam Ruang pada Perparkiran Basement dan Upper Ground di Mall X, studi kasus di Kota Semarang. Nah, kemudian apa sih pengantar dari jurnal ini? Pengantarnya yaitu perkembangan mall di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Bahkan sekarang tidak hanya kota Jakarta yang memiliki banyak mall, tetapi kota-kota lain di Indonesia juga sekarang sudah banyak sekali terdapat mall-mall besar seperti di Jakarta. Kemudian karena semakin banyak mall, berarti semakin banyak pula lahan parkir yang digunakan dalam rangka untuk memberikan kepuasan atau memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pengunjung sehingga pengunjung dapat merasa puas. Kemudian kendaraan bermotor yang keluar maupun masuk juga menjadi di salah satu area parkir indoor dapat mengeluarkan gas buangan yang mengandung berbagai zat pencemar. Salah satunya yaitu karbon monoksida. Ya, karbon monoksida yang tinggi dalam suatu ruangan juga dapat tentunya dapat membahayakan manusia karena dapat menimbulkan hipoksia jaringan dengan gejala kelemahan, kemudian muntah, mual, vertigo, bahkan ada yang sampai dengan kematian menurut United States Department of Labor 1996. Ventilasi udara di dalam ruangan yang buruk dan penghirupan CO secara kronis dapat menyebabkan kejadian keracunan CO yang semakin cepat, sehingga orang yang bekerja di tempat tersebut sangat rentan terhadap terjadinya keracunan CO. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada area parkir basement dan upper ground di Mall X yang terletak di Jalan Pemuda nomor 118 di Kota Semarang. Dilakukan selama 12 hari pengukuran dengan menggunakan alat CO-meter tipe KW06 strip 292. Dilakukan pengukuran suhu, kelembaban udara, dan kecepatan angin menggunakan anemometer. Kemudian untuk pengukuran jumlah kendaraan dilakukan secara manual. Kemudian apa sih hasil atau yang menjadi isi atau menjadi pokok dari jurnal ini? Yang pertama itu terdapat perbedaan konsentrasi CO di area parkir basement dan upper ground di Mall X Semarang. Konsentrasi CO di area parkir basement pada waktu weekdays, itu weekdays hari Senin sampai hari Jumat memiliki rata-rata 8,43 ppm. Sedangkan pada waktu weekend atau waktu di hari Sabtu Minggu itu konsentrasi CO sebesar 13,06. Tentunya pada waktu weekend ini banyak mengalami peningkatan karena banyak sekali pengunjung yang biasanya berkunjung ke mal-mal besar itu pada hari weekend. Kemudian untuk area parkir di upper ground, rata-rata konsentrasi CO pada waktu weekday sebesar 3,43 ppm. Kemudian untuk rata-rata konsentrasi CO pada weekend itu sebesar 3,58 ppm. Tidak terlalu terjadi peningkatan yang signifikan pada area parkir upper ground ini. Dan keempat nilai konsentrasi CO tersebut masih di bawah nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja untuk parameter karbon monoksida dengan menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13/Men/X10/2011.